Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valerina Magfira Larasati dengan NIM 2023 42051 dari S1 Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah step by step untuk pengerjaan peta kendali X bar R dan juga X bar S. Nah, di sini saya sudah ada nilai X1 sampai dengan X5. Nilai ini diperoleh dari ChatGPT. Seperti itu. Lalu selanjutnya, untuk mencari mean dan range-nya, saya ini diperoleh dari Minitab. Untuk cara pengerjaannya, yaitu kita ke Excel, lalu kita copy nilai X1 sampai dengan X5, lalu kita letakkan di sini, di C1 sampai dengan C5. Lalu selanjutnya, kita masukkan kolom di sini, kolom mean. Caranya adalah kita ke calc, lalu row statistik, pencet mean, input variabelnya C1 sampai dengan C5, lalu select, store result in ada di mean. Nah, berikut adalah nilai mean dari data kita. Lalu selanjutnya kita akan mencari range-nya. Untuk yang sebelumnya kita hapus dulu. Nah, range ini diperoleh, ini cara mencarinya hampir sama seperti mean, yaitu row statistik, lalu ke range, input variabelnya sama, C1 sampai dengan C5, lalu select, store result in, ini kita ganti ke range. Oke. Nah, ini adalah nilai mean dan range kita. Lalu kita copy, kita masukkan ke Excel yang sebelah sini. Diperolehlah nilai mean dan range kita. Lalu selanjutnya ada S1 sampai dengan S5. Ini diperoleh dari rumus yang ada di buku yang ini, seperti ini. Lalu untuk S totalnya adalah nilai total dari S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 tambah S5. Itu adalah nilai S total. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan step by step untuk yang di bagian Minitab untuk pengerjaan peta kendali. Caranya, untuk data yang C1 sampai C5 ini kita tetap ada di sini aja. Lalu kita ke Start, lalu Control Chart. Yang pertama kita akan membuat X bar R dulu aja. Lalu ke X bar R. Untuk yang ini kita pencet Observation. Lalu di sini kita blok seperti tadi, select, lalu X bar R option. Untuk estimate-nya kita ganti ke R bar. Kita oke, lalu oke. Control chart, X bar R, observation, estimate, oke. Nah, berikut adalah chart dari X bar R. Lalu selanjutnya kita akan membuat peta kendali dari X bar S. Caranya hampir sama seperti kita membuat X bar R, yaitu dengan cara kita ke Start, lalu ke Control Chart, variable chart for subgroup, lalu ke X bar S. Nah, ini kita pencet Observation. Ini kita blok aja semuanya. Kita blok, kita select. Lalu X bar option-nya, kita estimate-nya diganti S bar. Nah, ini udah ada data X bar S dan juga X bar R. Dari data tersebut, kita bisa lihat bahwa data X bar S dan X bar R ini tidak melewati batas kendali atau tidak melewati UCL dan LCL-nya. Jadi pada grafik X bar R atau rata-rata sampel, semua titik hasil pengukuran berada di dalam batas kendali atas atau UCL dan batas kendali bawah atau LCL. Artinya nilai rata-rata tiap sampel masih wajar dan tidak ada penyimpangan yang berlebihan. Lalu pada grafik R, atau rentang atau selisih terbesar dan terkecil, semua titik juga berada di dalam batas kendali. Ini menunjukkan bahwa perbedaan antar data dalam satu sampel stabil, tidak ada perubahan besar dalam variasi. Lalu poin yang ketiga, tidak ada pola aneh seperti titik yang terus naik atau turun atau melewati batas kendali. Hal ini menandakan bahwa proses berjalan normal dan konsisten.
Jadi untuk kesimpulan akhir X bar R, yaitu proses yang dimonitor dengan diagram X bar R dalam kondisi stabil dan terkendali secara statistik. Variasi yang muncul masih tergolong normal dan tidak perlu dilakukan perbaikan proses. Lalu untuk kesimpulan dari X bar S, mmm Grafik X bar X bar grafik X bar atau rata-rata menunjukkan semua titik masih di dalam batas kendali. Artinya nilai rata-rata hasil produksi dari setiap kelompok data tetap stabil. Lalu untuk grafik S atau simpangan baku juga menunjukkan hasil yang seragam dan tidak melebihi batas kendali. Ini berarti tingkat penyebaran data tiap kelompok hampir sama dan tidak ada variasi ekstrim. Tidak ada tanda-tanda ketidakstabilan seperti titik di luar batas kendali atau perubahan tren yang mencolok. Dengan kata lain, proses berlangsung konsisten dari waktu ke waktu. Kesimpulan akhir dari diagram X bar S, proses produksi atau pengukuran terkendali dan stabil. Tidak ditemukan penyebab khusus yang mempengaruhi hasil sehingga proses dapat dikatakan berjalan baik dan dapat dipertahankan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.